Gitu ya Maya, Masya Allah. Betul. Luar biasa sekali ya Maya. Saya sampai terperangah mendengar ya. Wah, Hebat benar gitu ya. alhamdulillah kalau Alhamdulillah. seperti itu. Alhamdulillah. Mama Ina bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum dulu. Oh iya, silakan. Aku tadi kan sudah assalamualaikum. Mungkas Podcast. Bahas apa nih? Hai Bunda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Muntas bersama saya Mak Fir dan Mama Ina. Assalamualaikum Mama Ina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik semua Mak Pi, dan semoga semuanya juga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, alhamdulillah. Mama Ina yang saya tahu ini di SD Mumtaz ini yang sekolah saat ini Ananda Destan ya Mam ya? Apa memang cuma Ananda Destan aja yang sekolah di situ? Kalau untuk anak saya itu semuanya sekolah di Mumtaz. Kebetulan anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga juga saya sekolahkan di Mumtaz. Pengen tahu kenapa? Kenapa? Boleh saya tahu? Ya, jadi kenapa kami sebagai orang tua itu memilih Mumtaz 10 sebagai sekolah yang menurut kami terbaik ya buat anak kami, karena di Mumtaz 10 sendiri itu memiliki khas sendiri cara mendidik anak murid-muridnya seperti itu, dan bisa menggali apa yang ada sama anak itu, seperti bakat apa yang dimiliki anak itu, cara ustadzah dan ustadznya itu mengajar butuh ketelatenan, kesabaran seperti itu. Dan yang paling saya senang di Mumtaz 10 itu bagaimana caranya menjaga sebuah ibadahnya. Masya Allah. Ya, jadi mulai dari sekolah itu mulai masuk sekolah itu tidak langsung hanya berdoa dan mulai pelajaran, tidak. Jadi di situ itu mulai dari sholat duha, tadarus, baru setelah itu dimulai pelajaran. Di situ yang bagi kami sebagai orang tua itu, oh ini sekolah yang bagus nih buat anak saya, karena memang dari kami ini sedini mungkin bagaimana caranya kita menanam itu agama seperti itu. Gitu ya Maya, Masya Allah. Betul. Luar biasa sekali ya Maya. Saya sampai terperangah mendengar ya. Wah, Hebat benar gitu ya. alhamdulillah kalau Alhamdulillah. seperti itu. Mama Alhamdulillah. Ina ini selain jadi ibu rumah tangga nih, ada kegiatan lain nggak? Kok saya dengarnya ada banyak bisnis gitu loh Mama Ina ini. Wah. Ya syukur alhamdulillah, kalau dibilang banyak bisnis tidak banyak juga ya, tapi mau ke sana seperti itu. Kebetulan kalau dari kami, papa dan saya sendiri itu bergerak di bidang wira swasta, memang seperti itu. Ya kami memang memiliki beberapa usaha di situ, tapi tidak banyak juga. Tapi insya Allah akan banyak juga seperti itu. Berkah ya Bun ya. Amin, Allahumma amin, seperti itu. Ya haruslah seperti itu, seperti itu. Ibu rumah tangga punya bisnis momen ini ya istilahnya. Terus gitu ketua komite, Masya Allah, merangkap jadi ketua komite. Suka dukanya jadi ketua komite di Mumtaz ini apa Bun? Saya doakan banyak sukanya ini. Amin, Allahumma amin. Kalau untuk menjadi ketua komite ya, atau kalau di Muhammadiyah kan Iqwam ya, seperti itu. Ya syukur alhamdulillah, saya kurang lebih 3 tahun ini diberikan sebuah kepercayaan dari pihak ustadz ustadzah dan juga wali murid seperti itu. Awal ketika saya dipilih, saya mengucapkan innalillah seperti itu, karena ketua ini bukan hal yang mudah ya. Kalau bagi saya itu amanahnya sangat besar sekali seperti itu. Tanggung jawabnya juga harus besar sekali. Jadi kalau dibilang suka dan dukanya
insya Allah saya usahakan seimbang lah seperti itu. Kalau untuk sukanya, mungkin saya bisa menambah saudara baru, pengalaman baru, keluarga baru seperti itu. Kalau untuk untuk dukanya mungkin ya karena namanya juga di dalam organisasi itu ada beberapa orang, beberapa watak, beberapa pemikiran. Di situ harus saya menjadikan satu, harus saya rangkul, harus saya tampung. Jadi saya harus menjadi pendengar yang baik seperti itu. Jadi saya harus di tengah antara pihak sekolah dengan pihak wali murid seperti itu. Di situ itu juga saya memiliki visi misi sendiri ya sebagai ketua IKWAM begitu. Bagaimana sekolah ini tetap terus maju, bagaimana sekolah ini tetap harus berkembang, bagaimana sekolah ini tetap harus tambah kreativitasnya seperti itu. Begitupun juga dengan wali murid seperti itu. Begitupun juga dengan IKWAM sendiri. Apa sih yang ada di IKWAM ini? Mari kita gali sama-sama, mari kita asah sama-sama biar kita lebih baik lagi ke depannya. Itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai gitu. Setiap mendengar jawaban mama ini tuh membuat saya termotivasi gitu loh. Sudah banyak. Terima kasih kalau begitu. Sudah itu tadi ya, ibu rumah tangga, bisnis woman, ketua komite, itu ngatur waktunya itu gimana? Sempat tidur nggak gitu loh, Mah? Ya kalau dibilang sempat tidur ya harus ya, karena itu sebuah kewajiban mungkin untuk tubuh kita, karena itu istirahat itu karena harus ya seperti itu. Kalau untuk terkait masalah mengatur waktu itu, kalau saya pribadi itu harus memiliki manajemen waktu seperti itu. Jadi ketika saya sudah memutuskan, memang kebetulan ini ketika saya sudah awal berumah tangga, saya sudah menyampaikan sama pasangan saya harus berkarya nih seperti itu. Kami sudah membuat kesepakatan, oke, kalau berkarya yang penting tetap kewajiban seperti itu. Oke, kita fix. Jadi ketika saya sudah berumah tangga, ada anak, sambil saya bekerja, saya harus mengutamakan keluarga dulu, seperti itu. Misal nih, apa sih tugas saya sebagai seorang istri, apa tugas saya sebagai seorang ibu, seperti itu. Saya harus mengerjakan dulu, seperti itu. Misal ya saya harus melayani mungkin dari makanan suami saya, makanan anak-anak saya, apa kebutuhan pakaian anak-anak saya, intinya kebutuhan di dalam rumah dulu. Setelah selesai semua baru saya bisa mengerjakan pekerjaan saya seperti itu. Ya selain itu sih saya harus mengerjakan juga untuk diri saya sendiri, yaitu me time, itu seperti hobi saya seperti itu, dan itu harus saya atur juga seperti itu. Saya tidak mau kalau waktu itu terbuang sia-sia begitu. Misalkan nih, saya harus nonton lama-lama atau apa kayak begitu, itu saya tidak bisa seperti itu. Jadi saya memang harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya seperti itu. Hobinya apa toh, Mah? Me time-nya itu loh, hobinya apa gitu loh? Kalau untuk dari dulu, kalau mulai saya dari remaja seperti itu, saya itu senang membaca. Baca. Seperti itu. Baca apa, Mah? Komik dah. Saya lebih senang membacanya itu tentang motivasi memang. Ya, motivasi. Makanya bisa jadi kayak gini ya, Bun ya. Lah, Mapit bacanya webtoon, Bun. Saya lebih senang membaca motivasi karena begini, kenapa saya senang membaca, dan itu buku-buku tertentu yang saya baca, yaitu saya lebih cenderung ke buku motivasi karena saya senang memotivasi diri saya seperti itu. Ketika saya mungkin ya dalam keadaan jenuh, atau mungkin keadaan saya down, atau mungkin keadaan saya aduh lagi malas nih kan seperti itu. Ketika saya itu membaca motivasi, mungkin beberapa buku motivasi cara orang dia sukses,
dalam artian sukses ini bukan hanya dalam materi ya, tidak seperti itu. Mungkin dia sukses mendidik anak, membangun rumah tangga, membangun bisnis juga seperti itu, membangun hubungan dengan orang lain. Motivasi-motivasi itu yang sering saya baca, dan masih banyak buku-buku yang masih ingin aku harus nih, dan memang saya punya target sendiri kalau untuk membaca buku seperti itu. Jadi dalam 1 bulan itu saya harus membaca 1 buku seperti itu, dan saya lebih berinvestasi itu ke buku. Awal-awal ya seperti itu. Saya dikasih uang jajan seperti itu sama orang tua, saya selipkan di situ, baru nanti akhir bulan atau awal bulan saya belikan buku seperti itu. Setelah saya punya anak, saya membaca buku bagaimana cara mendidik seorang anak yang baik, biar istilahnya itu anak itu dia itu bahagia ya. Saya lebih cenderung memang mendidik anak-anak saya itu, kamu harus gini, harus gitu, tidak kayak gitu ya. Tidak seperti itu. Saya harus memiliki targetan tertentu untuk anak saya, tidak. Jadi saya hanya menanamkan sama anak saya, kebetulan anak-anak saya laki-laki semua. Seperti itu. Laki-laki semua. Cukup 1 kamu punya tanggung jawab. Seperti itu. Tanggung jawab sama ibadahmu, sama Tuhanmu, sama orang tuamu, dan sama dirimu sendiri. Dan jangan lupa kamu bahagia. Itu ya, Bun ya. Itu yang saya tanamkan sama anak saya. Harus bahagia ya. Harus bahagia. Saya selalu menanamkan sama diri saya itu, saya harus bahagia nih. Kalau saya bahagia, maka pikiran saya juga akan bahagia. Ketika pikiran saya bahagia, maka tubuh saya juga akan sehat. Karena apa? Kesehatan itu semua dari pola pikir kita. Bila pola pikir kita itu bahagia, maka hal yang positif, aura positif yang akan keluar, kan seperti itu. Imunitas naik. Betul. Corona nggak seperti masuk itu. gitu ya, Ya. karena bahagia tadi ya. Oh, alhamdulillah. Ya, itu Makanya salah satu saya hobi saya gitu. Sekarang ada hobi baru nih. Iya. Seperti itu karena pandemi. Heeh. Sebelum pandemi saya itu nge-gym, olahraga. Sebelum pandemi saya senang dengan berolahraga. Karena bagi saya dengan berolahraga itu semangat kita itu semakin tumbuh, Gitu ya. energi kita itu semakin keluar, seperti itu. Jadi kadang kan orang itu, saya malas nih. Kalau Iya, saya iya, misalkan malas nih, saya larikan saja Iya. olahraga gitu, nggak mager gitu, tidak. Saya nggak mager. Jadi ketika kita sudah keluar keringat, hal yang positif itu akan tumbuh lagi, seperti itu. Nge-gym ya, Bun ya. Iya. Biar langsing ya, Bun ya. Bonusnya Nggak boleh mager, itu, gitu. bonusnya itu langsing, bonusnya Alhamdulillah. langsing, begitu. Ya, itu oke. bonusnya. Saya nanti diajak ya, Bun ya. Wow, Bunda-bunda mari yang mau silakan. ikut nge-gym nanti bisa langsung dihubungi Mama Ina. Ya, Mama Ina. Seperti ya. itu. Ya. Dan hobi yang terbaru lagi ini ketika pandemi, kan aktivitas cenderung kebanyakan di rumah. Iya, Seperti itu. Saya coba untuk memasak. Seperti itu. Yang dulunya mungkin memasak hanya ala-ala Mama Ina. Iya, Kan seperti sekarang- itu. Sekarang ala-ala resep yang sudah banyak nih. Kan seperti itu. Coba deh masakan ini deh coba saya coba masak seperti itu. Kadang saya bertanya sama anak saya gitu, mau masak apa nih? Seperti itu. Nanti saya coba masak intinya saya hanya mengisi waktu sebaik-baiknya. Saya gunakan waktu sebaik-baiknya Mengisi seperti itu. waktu sebaik-baiknya. Yang Nah, itu loh, penting, Bu. yang pastinya hal yang positif gitu. Iya, iya, iya. Ya, begitu. Mengisi waktu sebaik-baiknya. Iya. Kalau masak itu biasanya Bunda itu seneng yang masakan tradisional apa masakan internasional, Bun? Saya lebih senangnya itu ke tradisional ya. Tradisional ya. Betul. Karena Indonesia ini kalau bagi saya itu sangat sekali itu banyak masakan yang Masya Allah. bermacam-macam. Sangat banyak sekali. Apalagi kan memang suami saya itu dari Indonesia Timur. Ya. Seperti itu. Jadi Dari cenderung mana itu, Bun? dari Sulawesi Tenggara, dia di Kendari. Oh. Begitu. Jadi olahan dari laut seperti itu. Ikan. Jadi kadang-kadang kan
ikan ini dimasaknya begini aja nih, Iya, kan seperti goreng, itu. sambal, penyedapnya nih, Seperti Bun, ya. itu. Jadi Kalau Bunda diapain aja itu? banyak. Kadang biar saya jadikan sup ikan, gitu. kadang saya jadikan gulai, kadangnya dibakar, kadang pokoknya bagaimana caranya tetap bahannya itu ikan, tapi menunya itu yang berbeda-beda, seperti itu. Ngiler saya Bun. Ngiler ini Bun. Bos, katanya boso-boso ada yang ingatkan di belakang Bun, Masya Allah gitu. Ini kayaknya Gitu. sudah lama ini kita ngobrol ini nggak kerasa ya. Belum, masih harus ngobrol lagi kita, katanya masih ada durasi. Baik, saya ngobrol lagi ini Bunda ya. Kalau anak-anak itu yang paling besar sekarang kelas berapa Bun? Sekarang sudah kelas 1 SMK. Iya. Seperti itu. Oh, iya. Memang kelas ketika SMP setelah lulus dia itu mondok. Seperti itu. Dia mondok. Terus ketika di SMK dia di Surabaya. Begitu kembali lagi ke Surabaya dan syukur alhamdulillah sekarang karena pandemi dan daring seperti itu dia merambah sekarang membuka usaha sendiri. Masya Allah. Seperti Sudah itu. belajar bisnis ini yang nomor 1 nih. 16 tahun belajar bisnis. Anaknya Mama Ina. Loh, ya apa? Begitu kenapa? Saya hanya menyampaikan ke anak-anak ini daring nih. Yang penting tugas sekolahmu udah selesai. Seperti itu. Daripada hanya mager ya, saya bilang mager. HP terus yang dimainkan gitu. Saya hanya bertanya, apa hobimu? Apa yang kamu senangi? Saya akan bertanya awal, apa yang kamu senangi? Seperti itu. Oh, saya senang ini. Kebetulan dia senang dengan desain. Seperti itu. Kira-kira dengan desain ini apa yang bisa kamu lakukan dengan desain ini? Seperti itu. Daripada kamu menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Seperti itu. Ayo jadi saya ajak, memang kebetulan kalau saya cara mendidik anak saya memang ya, memang tidak sama ya. Tapi kalau saya sendiri, ketika anak saya di usia 15 tahun, saya stop uang jajan. Oh gitu. Ya betul. Jadi ketika usia 15 tahun saya sudah stop. Dan tidak semata-mata saya langsung stop ketika di usia itu, tidak. Ketika dia sudah SMP kelas 1, saya sudah menyampaikan nanti di usia 15 tahun mama stop uang jajan, tapi kalau untuk kebutuhan sekolahmu, kebutuhan makanmu itu sudah tanggung jawab orang tua, tapi kalau untuk uang jajan mama stop. Akhirnya anaknya akan bertanya nih, loh terus saya dari mana? Seperti itu. Saya hanya memberikan karena saya berpikirnya begini, anak saya ini laki-laki, kelak dia akan mempunyai tanggung jawab besar ya, dengan keluarga kecilnya, yaitu sama dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya, kan seperti itu. Dia lah kecil Bun, lalek dikak ya kak saya, jadi keluarga besar terusan ya. Wah itu sangat Bunda luar sendiri sekali. juga keluarga besar. Ya Nah, seperti terus itu. gimana? Jadi ketika usia 15 tahun saya sudah menyampaikan sama anak saya itu stop uang jajan, tidak bisa. Sehingga timbullah pertanyaan seperti itu. Saya kembalikan lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Memang anak itu awalnya sempat, apa sih yang saya nggak bisa nih, Ma? Gitu. Saya nggak bisa, seperti itu. Sekarang coba kamu selesaikan masalahmu sendiri, seperti itu. Coba kamu selesaikan masalahmu sendiri. Hal yang kecil loh ini, hanya uang jajanmu, seperti itu. Akhirnya dia mencari sendiri dan sempat dia jualan pulsa ya, seperti itu. Kan dia mondok nih. Awalnya mondok, dia hanya bilang, "Ma, belikan dong kertas foto itu hari. Ma, belikan dong kertas foto." Seperti itu. Untuk apa? Saya mau jual ke teman-teman saya. Seperti oke. Dan kebetulan juga di usaha kami itu kan ada toko komputer, printer ya. Di situ ada tinta-tinta juga. "Ma, aku bawain tinta-tinta printer biar saya jual sama sekolah, sama pondok saya, sama seperti itu." Disitulah
setidaknya sudah terpecah nih masalahnya sendiri. Dan karena ini di masa pandemi ini dia kebanyakan kosongnya, saya coba lagi komunikasi dan sekarang dia buka sablon kaos itu seperti itu. Tetap ya, memang mereka itu tadi ya, maaf ini sampai saya potong, maaf ya Mas. Tetap ya itu tadi memang tidak diberi uang jajan. Iya, betul. Cuman kita kasih modal ke mereka, intinya kayak gitu kan itu. Iya, tapi saya modal itu enggak semerta-mata ini modal buat kamu, tidak. Karena itu nanti kalau saya pribadi, saya tidak mau anak itu mengandalkan orang tua. Saya tidak mau seperti itu. Jadi, oke, tetap saya profesional sama dia. Oh gitu ya. Mama akan memberikan modal. Cuman ini modal bukan punyamu loh ya. Ini punya usaha dan suatu saat kamu harus kembalikan sama mama. Kayak itu tadi ya, contohnya kasih kertas foto. Seharga katakanlah di toko iya, dan dia 10.000, juga harus nanti membalikan ke harus saya. setor ya, harus setor. Iya, seperti itu. Lakunya berapa nih? Nah. Gitu. Cuman saya hanya menanamkan dia itu ada orang tua saya kok. Ada orang tua saya kok. Saya tidak seperti itu. Jadi walaupun sekarang ini dia masih mencoba, dia mulai merintis kecil mungkin. Saya hanya bilang nikmati prosesnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika bagaimana caranya dia mencari konsumennya, bagaimana dia mencari bahan kainnya, model kaosnya, model desainnya, kamu mau konsepkan apa usahamu, saya serahkan pure. Cuman memang saya ada mungkin kalau bagi saya itu tips untuk mendidik anak ya. Kalau bagi saya pribadi itu saya mendidik anak saya itu seperti layang-layang. Seperti itu. Layang-layang itu ketika kita mau ingin dia terbang tinggi, kita harus lepas tarik seperti itu. Tidak bisa kita terlalu lepas, nanti dia akan terbang terlalu jauh dan terlepas dari tangan kita. Tapi kalau kita terlalu menariknya, nanti kita menahannya, maka nanti kita akan putus. Seperti itu. Jadi cara saya mendidik anak-anak saya ini, saya tarik ulur. Jadi walaupun dia buka usaha seperti itu, walaupun dengan adik-adiknya ya, dengan adik-adiknya itu pun juga saya sama seperti itu. Cara dia mengelola keuangan itu dari kelas 1 SD itu sudah mereka alhamdulillah sudah tahu. Seperti itu. Gitu. Jadi ketika di kelas 1 SD uang jajan, uang jajan misal nih 1 hari 5.000 gitu. Cukup nggak cukup kamu harus cukup loh. Gitu ya. Seperti itu. Cukup nggak cukup kamu harus cukup. Setidaknya anak-anak ini juga dia tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang anak-anak ini walaupun dia ndak butuh, hanya sekedar lihat mata, saya kok kepengen ya. Iya, ngikut temannya. Iya, dia beli seperti itu. Jadi ketika dia sudah lulus, dia tidak kaget nih. Ketika dia mondok, dia sudah bisa mengatur keuangannya sendiri. Jadi dia tidak kaget sendiri seperti itu. Betul. Seperti itu. Biasanya kalau anak-anak itu yang jajan-jajan di kantin itu kan gitu mah. Osomnya beli ini, beli semua gitu ya. Kan kalau ada ini anak kelas 1 mah biasanya itu. Mungkin karena orang tuanya itu mengajarkan anaknya gak dikenalkan sama uang, ben gak mau duiten paling ya Bu ya. Gitu. Ternyata malah gak ngerti uang, bawa ke kantin uang 2.000 yang diminta jajan 5.000. Ya saya bingung, gak dikasih ini uangnya kurang, saya juga nggak tega, dikasih saya yang rugi gitu ya. Gitu kayak gitu ya. Nah itu makanya itu kalau mengenalkan uang itu seharusnya memang sejak dini ya. Karena anak-anak kan nggak selalu kita pegang ya kayak di sekolah gitu jajan ya. Iya. Gitu kan. Saya biar tahu sosok. Ya. Tapi yang iya. Katanya sudah durasi, Mam. Oh ya. Penutupan ini Mamina ya. Sebagai Kartini milenial, ada pesan nggak buat Kartini semua yang ada di rumah, bunda-bunda yang ada di rumah ini? Pesannya, Mam. Oh ya. Kalau pesan dari saya sendiri, kalau dibilang Kartini ini
seorang perempuan yang menjunjung tinggi tentang pendidikan, terus yang bisa memberikan inspirasi buat wanita-wanita lain. Kalau bagi saya itu kita awali dari diri kita, berikan kita yang terbaik untuk diri kita, berikan contoh yang terbaik untuk keluarga kecil kita, keluarga besar kita, baru ke luar, seperti itu. Jadi rubahlah diri kita dulu, Gitu ya. berikan inspirasi untuk diri kita. Apa yang bisa kita berikan untuk diri kita, baru kita akan bisa memberikan inspirasi untuk orang lain. Bagi saya itu seperti itu. Mungkin pesan dan kesannya itu jangan pernah berhenti kita untuk belajar lebih baik lagi dari hari kemarin. Itu seperti itu. Kayak gitu ya, Ma. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akhiri podcast hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih banyak Mama Ina yang sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Muntas. Ya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Yuk. ya. Oke.